Shalom, shalom, shalom. Shalom. Kita nunggu yang Apa kabar hari ini? Di hari Sabtu, Sabat Shalom. Tidak berasa kita sudah di bulan Juli, bulan ke-7 di tahun 2020. Waktu begitu cepat berlalu, tapi saya percaya semakin bertambah hari, berjalannya waktu, bertambah pula kasih setia Bapa, kemurahan Bapa di dalam kehidupan kita. Setuju? Katakan amin. Amin. Saya percaya kita hidup dalam anugerah, kita hidup dalam kasih setia, kita hidup dalam kemurahan Tuhan. Karena kasih setia dan kemurahan Tuhanlah, itulah yang menjadi kebutuhan tiap hari. Dan kita bersyukur kita punya Bapa yang baik. Setiap hari rahmatnya, kasihnya, setianya selalu baru di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, kesusahan sehari cukup untuk sehari. Ya, karena kenapa? Karena kita percaya besok kita mendapatkan kasih karunia yang baru yang Tuhan berkati. Shalom Pak Didik Setijo, apa kabar yang ada di Pare? Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Shalom buat teman-teman Pak Zulkifli dan seluruh teman-teman yang ada di sana. Damai sejahtera, sukacita, Tuhan senantiasa menyertai Pak Didik dan keluarga juga dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Karena kita semua ada dalam kasih Bapa, dalam kemurahan Bapa yang besar dalam kehidupan kita. Oke? Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom buat semua yang sudah join. Ada Bu Ripka, ada Pak Handoyo, Nusa, Tia, Happy, ya, dan semua yang sudah join. Saya percaya kita akan menikmati banyak hal-hal yang luar biasa. Oh ya saudara, Good News Today yang hari Sabtu ini, kita akan banyak berdoa. Salah satu yang menjadi visi gereja kita adalah menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Jadi dari tempat ini, tiap hari Sabtu kami rindu untuk berdoa buat saudara. Kita percaya di kuasa doa tidak dibatasi oleh jarak dan waktu. Setiap kali kita berdoa, Tuhan menyatakan kemuliaannya dalam kehidupan kita. Diberkatilah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Yuk kita mulai Good News Today. Pada hari ini kita membukanya dengan Grace Prayer terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Kami menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Amin. Tuhan Yesus, kami menyembah-Mu karena Engkaulah Tuhan di atas segala Tuhan, pencipta segalanya, Yes. yang berkuasa di surga dan di bumi. Tuhan Yesus, kami menyembah-Mu karena Engkaulah Raja di atas segala raja, Amen. yang empunya kerajaan surga, Raja kebenaran, Raja damai. Amin. Tuhan Yesus, kami menyembah-Mu karena Engkaulah Raja di atas segala raja. Tuhan Yesus, kami menyembah-Mu karena Engkaulah Bapa yang kekal, Bapa yang perkasa, Bapa yang adil, Bapa yang baik, Bapa yang adalah kasih. Tuhan Yesus, kami menyembah-Mu karena Engkaulah Mesias, penebus dan juru selamat kami. Tuhan Yesus, kami menyembah-Mu karena Engkaulah Imam besar agung dan Amen. pembela kami. Yes. Tuhan Yesus, kami menyembah-Mu karena kami anak-anak-Mu, murid-murid-Mu yang Kau kasihi. Tuhan Yesus, kami menyembah-Mu karena kami milik kepunyaan-Mu, Amen. mempelai kudus-Mu, sahabat-sahabat-Mu, Makasih, Tuhan. warga kerajaan-Mu. Ya Bapa, terima kasih oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kami menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Mengenalmu di hidupku, anugerah indah bagiku, dan tak akan pernah terganti.
bersamamu ku jalani hidup yang sungguh berarti. Kau berikanku kasih sempurna. Yes, semua berkata, ku tahu Tuhan dengar doaku, ku tahu Tuhan dengar peluhku, dan Kau berikan Roh-Mu yang selalu kuatkanku. Ku tahu Tuhan dengar semua tetes air mata dan luka, dan ku tahu pasti Yesus yang belaku. Ku tahu Tuhan, ku tahu Tuhan dengar doaku, ku tahu Tuhan dengar peluhku, dan Kau berikan Roh-Mu yang selalu kuatkanku. Ku tahu Tuhan dengar semua tetes air mata dan luka, dan ku tahu pasti Yesus yang belaku. Lebih lagi menyembah Tuhan. Ku tahu Tuhan dengar doaku, ku tahu Tuhan dengar peluhku, dan Kau berikan Roh-Mu yang selalu kuatkanku. Ku tahu Tuhan lihat semua tetes air mata dan duka, yang ku tahu pasti Yesus yang belaku. Dan ku tahu pasti Yesus yang belaku. Sekali lagi perkatakan ini, haleluya. Dan ku tahu pasti Yesus yang belaku. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Sampai hari ini kita percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita, amin. Sampai hari ini kita percaya bahwa kita ada dalam rencana Tuhan. Sampai hari ini kita percaya kita akan melihat kemuliaan Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan kita. Percaya, katakan amin. Amin, amin. Karena ketika Tuhan sudah memilih kita, Tuhan memanggil kita untuk diselamatkan, kita beroleh kasih karunia, kita beroleh kebenaran, kita beroleh kuasa untuk memerintah, dan kita percaya hari-hari hidup kita ada dalam penyertaan kasih karunia Bapa yang sempurna, yang tidak akan pernah berhenti dicurahkan dalam hidup kita. Amin. Oke, kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Satu hal yang ingin saya sharingkan kepada saudara dari apa yang saya pelajari dalam beberapa hari ini. Kita lihat bersama di dalam firman Tuhan, kitab Yohanes menulis dalam Yohanes pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-4. Ya, Yohanes pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-4. Kita mulai dari ayatnya yang ke-3 ya. Ketiga.
Yohanes pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-3 dan ayatnya yang ke-4. Demikian firman Tuhan. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, Amin. tetapi akan menyatakan kemuliaan Bapa. Sebab oleh penyakit itu anak Bapa akan dimuliakan." Amin. Firman Tuhan berkata bahwa Lazarus adalah seseorang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dia yang kau kasihi itu sedang sakit, kata firman Tuhan. Dan firman Tuhan melanjutkan bahwa ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata bahwa penyakit itu tidak membawa kematian. Justru melalui penyakit itu akan menyatakan kemuliaan Bapa. Nah, Yohanes menuliskan ini di dalam Yohanes pasalnya yang ke-11. Tapi kemudian di dalam Yohanes pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-7, 8, dan 9, Yohanes 15 ayatnya yang ke-7, 8, dan 9, firman Tuhan berkata demikian. "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Amin. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku." Ayatnya yang ke-9. "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu." Ini juga berbicara tentang seseorang yang dikasihi Yesus, seseorang yang menerima kasih Yesus. Cuma kondisinya berbeda. Kalau yang pertama tadi, seakan-akan ketika dia sakit, seakan-akan Tuhan menunda untuk menyatakan kemuliaannya. Ya, Tuhan menunda sampai 2 hari di sana dikatakan untuk menyatakan kemuliaannya. Di sini ini ada suatu keadaan yang berbeda. Ini keadaan yang firman Tuhan berkata, "Kamu tinggal di dalam aku di dalam kamu, maka firman-Ku di dalam kamu. Minta apa saja yang kamu kehendaki." Minta apa saja yang kamu kehendaki. Dalam hal inilah Bapa dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Ini berbicara tentang apa? Ini berbicara tentang kelimpahan. Ini berbicara tentang berkat. Ini berbicara tentang sesuatu yang dahsyat yang Bapa lakukan. Nah, kita melihat ada 2 kondisi dari 2 pasal yang berbeda yang dituliskan oleh Yohanes tadi. Yang pertama adalah dalam penderitaan, nama Bapa bisa dipermuliakan. Yang kedua adalah dalam kelimpahan, nama Bapa bisa dipermuliakan. Nama Bapa bisa dipermuliakan. Nah, ini sesuatu yang menarik perhatian saya, saudara. Ini dalam kehidupan kita di bawah matahari ini ada 2 kondisi ini. Kondisi yang pertama yang hidupnya mungkin masih dalam kekurangan, hidupnya dalam perjuangan, hidupnya masih sedang merintis, masih sedang masih sedang susah payah, atau mungkin yang dalam keadaan sakit, yang sedang dalam tertekan, sedang yang hidupnya cuma ngepas gitu ya, saudara ya, ngepas saja. Saya mau berkata kepada saudara, melalui kehidupan saudara, Bapa bisa dipermuliakan. Ada juga di dalam yang dalam seperti yang di Yohanes pasal yang ke-15 ini, ada orang yang hidupnya dalam kondisi dia sangat diberkati, dia sangat berkelimpahan, dia menikmati begitu banyak kesehatan, dia menikmati kebahagiaan di dalam kehidupannya. Saya mau berkata bahwa hidupmu juga bisa mempermuliakan Bapa. Dari 2 kondisi ini, saya mau sampaikan kepada saudara bahwa begini, di bawah matahari ini, tujuan kehidupan kita adalah bukan untuk kita menjadi kaya. Tujuan kehidupan kita bukan untuk kita menjadi diberkati. Tujuan kehidupan kita bukan untuk kita menjadi sukses. Tapi tujuan kehidupan kita adalah melalui kehidupan kita, Bapa ditinggikan. Melalui kehidupan kita, Bapa dipermuliakan. Tapi saya mau berkata kepada saudara kita yang sedang berjuang pada hari ini, kita yang sedang berusaha pada hari ini, jangan takut, jangan khawatir. Karena kenapa? Karena saya percaya Tuhan tidak pernah gagal dengan janjinya. Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya dalam kehidupan kita.
waktu kita percaya kepada Dia, kita memahami hatinya bahwa tujuan hidup kita ini untuk mempermuliakan nama Bapa. Saya percaya Dia akan memimpin kita, Dia akan membawa kita kepada kemuliaan yang jauh lebih besar daripada yang sedang kita alami pada hari ini. Coba kita lihat satu ayat firman Tuhan lagi ya. Di dalam di dalam 2 Korintus 3 ayatnya yang ke-18. 2 Korintus 3 ayatnya yang ke-18. Demikian firman Tuhan. 2 Korintus 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan Amen. dengan muka yang tidak berselubung. Yes. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa Amen. dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Amin. Inilah janji Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan berjanji kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan. Kenapa? Karena sudah ada Kristus di dalam kehidupan kita. Kita mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan firman Tuhan berkata, kita akan diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Ingat, ini pekerjaan Tuhan. Ini bukan usaha kita, tetapi Tuhan yang mengubah, ya. Tuhan yang adalah Roh itu akan mengubah kita menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Jadi kita yang mungkin dalam kondisi bahwa hidupnya kita masih berjuang, hidupnya kita masih pas-pasan, yang masih penuh pergumulan, yang masih mungkin menderita sakit, yang sedang berjuang untuk sembuh, saya mau berkata kepada saudara, Tuhan yang mengubah kita, Tuhan yang memimpin kehidupan kita dalam kemuliaan yang semakin besar. Tapi yang saya mau katakan kepada saudara, tujuan kehidupan kita itu bukan untuk hal-hal yang bersifat materi, bukan hal-hal yang bersifat jasmani, tapi tujuan kehidupan kita adalah untuk mempermuliakan nama Tuhan melalui kehidupan kita. Karena sejak kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidup kita ini bukan tentang kita lagi, bukan tentang apa yang kita inginkan lagi. Hidup kita ini adalah tentang apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam hidup kita. Hidup kita bukan kehendak kita lagi, tapi hidup kita adalah tentang kehendak Bapa yang dinyatakan dalam kehidupan kita. Karena Dia Bapa yang baik, saya percaya kehendaknya adalah kehendak yang baik buat kita. Amin. Bukan cuma buat kita, tapi buat kemuliaannya. Yes. Karena Dia Bapa yang baik. Demikian juga rencana-rencananya. Firman Tuhan berkata, Yeremia 11:29 di sana Yeremia 29:11 di sana dikatakan rancangan Tuhan bukan rancangan kejahatan, bukan rancangan yang membawa kita kecelakaan, tetapi rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Hari depan yang penuh dengan damai sejahtera. Itu rancangan Tuhan buat kita. Amin. Jadi bukan tentang rancangan kita sendiri buat masa depan kita, tapi semua tentang rancangan Bapa di dalam kehidupan kita. Itu sebab saya mau berkata, jika hari ini kita sedang mengalami sakit, kita mengalami PHK, kita mengalami krisis, doa yang belum dijawab, finansial yang masih ngepas, ya loh, masih pas-pasan, percayalah bahwa rancangan Bapa adalah rancangan damai sejahtera. Amin. Rancangan Bapa bukan rancangan kecelakaan. Amin. Rancangan Bapa yang memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Amin. Apa artinya hari depan yang penuh harapan? Masa depanmu tidak akan sama seperti hari ini. Yes. Hari ini kita menderita, hari ini kita bergumul, hari ini kita sedang bergumul dengan Tuhan, hari ini mungkin kita sedang susah. Ingat, masa depanmu tidak akan sama lagi dengan hari ini. Karena kenapa? Karena rancangan Tuhan adalah hari depan yang penuh dengan damai dan sejahtera. Kalau berbicara sejahtera, itu berbicara tentang kelimpahan. Amin. Itu berbicara tentang berkat. Itu berbicara tentang kemurahan yang Bapa curahkan di dalam kehidupan kita. Pada waktu saya sakit, saudara, saya belajar untuk memahami bagaimana bisa Tuhan dipermuliakan melalui penyakit yang saya alami beberapa waktu yang lalu. Ya, saya berpikir bagaimana caranya?
Apakah saya di rumah sakit selama masa isolasi itu kemudian saya harus menginjil satu-satu? Tidak diperbolehkan, saudara. Turun dari tempat tidur itu harusnya nggak boleh, gitu loh. Tapi saya terus merenungkan. Namun ketika saya keluar dari rumah sakit, saudara, saya sudah pernah saksikan kepada saudara. Nanti kesaksiannya saya akan posting di YouTube GDTC Surabaya. Saudara bisa nanti lihat di sana. Ya, setelah saya keluar rumah sakit, baru saya paham tentang nama Tuhan dipermuliakan melalui penyakit saya adalah begini. Saat ini saya bisa memberitakan tentang kuasa tubuh, darah, dan minyak zaitun. Tubuh, darah Kristus, dan kuasa minyak zaitun. Sesuatu yang Tuhan curahkan, yang Tuhan berikan buat kita untuk hidup di bawah matahari ini. Dan terbukti, saudara, sejak saya posting tentang sedikit cerita saya waktu ada di waktu masa karantina, di masa isolasi di rumah sakit, hampir tiap hari ada begitu banyak orang yang chatting sama saya, yang sedang takut dengan COVID-19, yang sedang bergumul dengan COVID-19, yang sedang bingung gitu loh, yang sedang stres, yang sedang tidak berani keluar rumah, tidak berani beraktivitas, tidak berani berbuat apa-apa karena takut dengan virus. Mereka chatting, mereka bertanya, mereka ada yang juga yang sedang sakit ya, bertanya kepada saya. Saya bisa menguatkan mereka, saya bisa bersaksi kepada mereka bahwa di bawah matahari ini tidak ada yang kita butuhkan selain penyertaan dan perlindungan Tuhan. Dan mereka yang sedang sakit pun saya sampaikan, bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Karena tubuh dan darah Kristus adalah benar-benar makanan. Yes. Tubuhnya benar-benar makanan, darahnya benar-benar minuman. Waktu itu saya mengimani, saudara, ini iman saya. Karena saya tiap hari bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus, saya mengimani setiap kali saya diambil darahnya, itu saya percaya itu darah Kristus yang diambil. Istri saya pun juga mengatakan demikian waktu menguatkan saya. Itu yang terjadi, sehingga saya melihat progres di dalam kesehatan saya. Dan hari ini, hampir tiap hari saya menguatkan orang. Dari situ, saya memahami, saudara. Dari situ saya memahami hidup yang mempermuliakan melalui penyakit ini, nama Kristus, nama Tuhan dipermuliakan. Dari situ saya memahami bahwa hidup yang mempermuliakan Kristus adalah tentang bagaimana kita bisa menjadi berkat. Bagaimana kita bisa menjadi saksinya Kristus. Karena kenapa, saudara? Pada waktu kita menjadi saksinya Kristus, banyak orang dikuatkan, nama Yesus dipermuliakan, banyak jiwa kemudian diselamatkan. Tahukah saudara, hal yang paling berharga di surga itu bukan tentang persembahan kita. Hal yang paling berharga di surga itu bukan korban pujian syukur kita. Hal yang paling berharga di surga itu bukan tentang pelayanan kita, bukan tentang kesetiaan kita, bukan. Tapi hal yang paling berharga di surga adalah begini. Ketika satu saja jiwa diselamatkan, firman Tuhan berkata, surga bertempik sorak karena keselamatan orang yang tidak percaya menjadi percaya. Amen. Jiwa adalah sesuatu yang berharga di surga. Itu sebabnya Matius 5 ayatnya yang ke-16 firman Tuhan berkata begini. Hendaknya terangmu bercahaya. Matius 5 ayatnya yang ke-16 firman Tuhan berkata demikian. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Mereka melihat perbuatan kita yang baik, mereka melihat kehidupan kita yang baik, sehingga apa? Memuliakan Bapa di surga. Ini bukan berbicara upaya. Perbuatan baik kita bukan berbicara upaya usaha kita untuk melakukan perbuatan baik. Yes. Ya, tetapi perbuatan baik kita atau pekerjaan baik kita adalah sesuatu yang Bapa persiapkan sebelumnya. Efesus 2 ayatnya yang ke-10. Efesus 2 ayat yang ke-10 firman Tuhan berkata demikian. Ayatnya yang ke-10. Ya. Efesus 2 ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Bapa. Kita ini buatan Bapa. Amin. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Yes, diciptakan dalam Kristus. Ada di dalam Kristus. Untuk melakukan pekerjaan baik. Nah, itu panggilan kita. Melakukan pekerjaan yang baik
yang dipersiapkan Bapa sebelumnya. Yes. Yang Bapa persiapkan sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi perbuatan baik yang kita lakukan bukan dari inisiatif kita, bukan dari usaha kita, bukan dari rancangan kita, tapi kita tahu apa yang kita lakukan itu adalah tuntunan dari Bapa. Amin. Tuntunan dari Tuhan. Itu sebabnya yang penting dalam kekristenan adalah bukan tentang apa yang kita lakukan, tapi yang penting dalam kekristenan kita adalah tentang persekutuan kita, tentang hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Dan dahsyatnya ketika Tuhan yang bekerja, ketika Tuhan menuntun kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, Yesus pernah berkata begini, kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada apa yang Yesus lakukan di bumi. Amin. Ya. Tuhan tidak ruwet, saudara. Tuhan tidak menuntut banyak hal yang ada pada kita. Apa yang ada pada kita, itu Tuhan bisa kita pakai untuk mempermuliakan nama Tuhan. Meskipun itu cuma kesaksian, meskipun itu cuma sebuah nasihat, meskipun itu cuma semua doa, Tuhan bisa pakai untuk kita bisa menolong begitu banyak jiwa, supaya melalui kehidupan kita Bapa semakin dipermuliakan. Daud hanya butuh katapel untuk mengalahkan Goliat yang dengan pedangnya yang panjang itu, dengan tubuhnya yang sangat besar itu. Gideon cuma butuh 300 orang untuk bisa mengalahkan bangsa orang Amalek dan orang Midian yang jumlahnya, kata firman Tuhan, seperti belalang. Sangat banyak, hanya butuh 300 orang loh, saudara. Gideon. Demikian juga Musa, hanya butuh sebuah tongkat untuk memimpin 3 juta orang Israel yang tegar tengkuk dari tanah Mesir ke tanah Kanaan. Tuhan tidak menuntut banyak dalam kehidupan kita untuk mempermuliakan namanya, tetapi Tuhan memakai apa yang ada pada kita. Amin. Intinya adalah begini, bukan apa yang ada pada kita, tetapi siapa yang bersama dengan kita. Percayakah saudara bahwa Tuhan menyertai saudara? Amin. Percayakah saudara bahwa Tuhan bersama-sama saudara? Amin. Ada satu kata kunci dari Yohanes pasalnya yang ke-11 dan Yohanes pasalnya yang ke-15. Ayatnya yang Yohanes pasalnya yang ke-11 ayat yang ketiga di sana adalah, ia yang engkau kasihi sakit. Di dalam Yohanes 15 ayatnya yang ke-9, ya coba di ini. Yohanes 15 ayatnya yang ke-9. Di sana dikatakan apa? Sama seperti Bapa mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Kata kuncinya, hidup yang mempermuliakan Bapa dalam kehidupan di bawah matahari ini adalah begini: menyadari bahwa Bapa menyertai dan mengasihi kita sampai selama-lamanya. Percayakah saudara? Saudara dikasihi Tuhan Yesus tanpa syarat. Bukan karena usaha kita, bukan karena upaya kita. Sadari kita dikasihi Tuhan Yesus. Ketika kita dalam kekurangan, ketika kita mulai stres, bergumul dengan masalah yang kita hadapi, krisis yang sedang terjadi, saya mau berkata kepada saudara, semakin kita menyadari kita dikasihi, itu memberikan kekuatan yang baru di dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Itu sebabnya penting saya mau berkata kepada saudara bahwa persekutuan kita dengan tubuh dan darah Kristus setiap hari itu membuat kita paham kita dikasihi, disayang Tuhan, bukan dengan berkat yang Dia berikan, tapi dengan tubuh dan darahnya. Itu jauh lebih berharga daripada mujizat yang kita butuhkan di bawah matahari. Setiap hari bersekutu dengan tubuh dan darahnya membuat kita memahami bahwa setiap hari kita dikasihi, dicintai. Amin. Tanpa syarat. Yes. Bukan karena upaya kita, bukan karena usaha kita. Karena firman Tuhan berkata, sejak kita masih berdosa, Dia sudah mati buat kita. Amin. Amin. Sejak kita masih belum dilahirkan, Dia punya rancangan keselamatan sejak dunia belum diciptakan. Itulah kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin.
Sebabnya saudara, setiap kali kita bersyukur dengan tubuh dan darah Yesus, sadari bahwa kita sangat dicintai. Amin. Sangat dicintai. Kalau hari ini kita sedang bergumul, sedang berdoa, sedang khawatir, sedang takut, ingat, dulu Tuhan mencintai, hari ini Dia tetap mencintai. Sampai selama-lamanya Dia tidak akan pernah berhenti untuk mengasihi saudara. Serahkan pergumulanmu, serahkan masalahmu, serahkan kekhawatiranmu ke dalam tangan Tuhan. Mazmur berkata, percayalah, Dia bertindak. Setuju, katakan amin. Amin. Keluaran 14 ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan berkata begini, Tuhan berperang ganti kamu, dan kamu akan diam saja. Diam saja. Catat baik-baik ayat ini. Ini janji firman Tuhan. Tuhan berperang ganti kamu. Tuhan yang menopang kamu, Tuhan yang menolong kita, Tuhan yang membela kita, Tuhan yang bekerja buat kita. Kita apa? Rest in His love. Rest, tenang di dalam kasih-Nya. Efesus 3 ayatnya yang ke-20. Ini saudara berkata, oh itu kan perjanjian lama. Coba lihat di perjanjian baru, Efesus 3 ayatnya yang ke-20. Apa yang Tuhan katakan di sana? Bagi Dialah yang dapat 20. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Saya ingin mengartikan kepada saudara ini begini. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan dan apa yang kita pikirkan. Kadang-kadang orang terlalu banyak berpikir sampai tidak bisa berdoa, saudara ya. Makanya ayat ini ditulis lengkap oleh Rasul Paulus. Apapun yang kamu pikirkan, apapun yang membuat kamu stres, apapun yang membuat kita khawatir, apapun yang membuat kita tertekan, dan apapun yang kita doakan, firman Tuhan berkata, Ia dapat melakukan jauh lebih banyak, jauh lebih dahsyat, jauh lebih hebat dari apa yang kita pikirkan. Nah, ayat yang berikutnya, seperti yang ternyata, nyatanya, faktanya, yang bekerja menghasilkan jauh lebih banyak itu adalah kuasa yang bekerja di dalam kita. Bukan karena usaha kita, bukan karena kekuatan kita, bukan karena hikmat kita, bukan karena kepintaran kita, tapi kuasa yang bekerja dalam kita. Kuasa apakah itu? Itulah kuasa Roh Kudus. Amin. Yang Tuhan curahkan kepada kita di hari Pentakosta, menjadi penolong, menjadi roh kebenaran buat saudara dan saya yang percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kita. Percaya, katakan amin. 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 Inilah sebuah kebenaran. Dia yang bekerja ganti kita. Serahkan kekhawatiran kita, serahkan ketakutan kita kepada Tuhan. Tuhan bekerja jauh lebih dahsyat, jauh lebih banyak di dalam kehidupan kita. Kolose 1 ayat yang ke-29 ayat terakhir. Kolose 1 ayatnya yang ke-29. Apa kata firman Tuhan? Kolose 1 ayat ke-29. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Rasul Paulus bergumul, Rasul Paulus berusaha, tapi Rasul Paulus juga menyadari bahwa kuasanya bekerja dengan kuat di dalam aku, di dalam diri Rasul Paulus. Saya mau berkata kepada saudara, kita berusaha, benar, tidak ada yang salah. Kita bergumul, ya sama seperti Yakub bergumul dengan Tuhan, kemudian dia diberkati. Tapi saya mau berkata kepada saudara juga bahwa kuasa Tuhan bekerja dengan kuat di dalam kita. Nah, hari-hari ini saya mau berkata kepada saudara, bagian kita hanya tentang percaya. Amin. Bagian kita hanya tentang berdoa. Biarkan Tuhan yang bekerja. Biarkan kuasa Tuhan yang bekerja. Sudah membuka ayat-ayat firman Tuhan cukup banyak hari ini.
Bagian kita cuma berdoa, dan Tuhan yang bekerja. Amin. Dan kuasanya bekerja dengan kuat, saudara. Yes. Amin. Dan kuasanya bekerja jauh dari apa yang kita doakan dan pikirkan. Itulah kebenaran firman Tuhan. Ketika sesuatu yang dahsyat yang terjadi dalam hidup kita, biarlah kita menyadari bahwa semua dari Dia, oleh Dia, dan untuk kemuliaan namanya. Amin, amin, amin. Inti dari apa yang saya sampaikan pada hari ini adalah begini, saudara. Bahkan untuk mempermuliakan namanya sendiri, mempermuliakan dirinya sendiri, yang saya maksud adalah Tuhan, adalah Tuhan sendiri yang bekerja, dan Dia cuma pakai kita. Ya, amin. Jadi bersyukurlah dalam keadaan apapun. Seperti dalam keadaan seperti Lazarus, dalam keadaan susah, menderita, dalam keadaan bahkan dia sudah mati, tapi Tuhan bisa pakai penderitaannya untuk mempermuliakan namanya. Akhirnya Lazarus bangkit. Amin. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, tidak selamanya orang benar itu goyah. Yes. Tidak selamanya orang benar itu menderita. Tetapi Tuhan pasti angkat kepada kemuliaan yang jauh lebih besar lagi. Amin, amin, amin. Demikian juga di dalam Yohanes pasal yang ke-15. Waktu kita diberkati, kita berbuah banyak, kata firman Tuhan. Tujuan Tuhan adalah supaya namanya dipermuliakan. Bapa dipermuliakan. Persiapkan hidup saudara, persiapkan diri saudara, karena Tuhan mau melalui kehidupan kita namanya dipermuliakan. Firman Tuhan berkata, dari bumi Dia dipermuliakan, Dia menarik banyak jiwa datang kepada Tuhan. Dan itu sebuah sukacita yang besar di sorga. Dan saya mau berkata juga begini, ketika Dia dipermuliakan, kita yang dipakai menjadi alatnya pasti mendapat bagian. Pasti diberkati, otomatis. pasti mendapat mujizat. Ketika misalnya Pangeran Harry itu kan cucu dari Ratu Elizabeth, Ratu Inggris kan, mau nginap di rumah saudara. Seandainya ketika Pangeran Harry mau nginap di rumah saudara, saudara tahu apa yang Ratu Elizabeth akan lakukan? Dia pastikan rumah saudara bersih, dia pastikan rumah saudara mewah, dan dia pastikan lengkap dengan makanan, lengkap dengan segala fasilitas, lengkap dengan segala hal yang saudara butuhkan, yang Pangeran Harry butuhkan. Dia pastikan itu. Dia akan memastikan itu. Rumah saudara yang mungkin biasa akan dibangun oleh Ratu Elizabeth menjadi sangat besar, seperti sebuah istana. Ya, dengan seluruh fasilitas yang bagus di dalamnya. Supaya apa? Supaya Pangeran Harry bisa tinggal di situ. Itu yang Ratu Elizabeth lakukan. Yesus tinggal di hati kita. Yesus ada di dalam kehidupan kita. Mau tahu apa yang Bapa lakukan? Dia pastikan hidup kita diberkati. Dia pastikan hidup kita berkelimpahan. Dia pastikan kita dikuduskan. Dia pastikan kita bertumbuh di dalam Dia. Supaya apa? Melalui kehidupan kita, kita mempermuliakan. Kita berbuah banyak. Dan kita mempermuliakan namanya. Diberkatilah kita. Terpujilah Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Ku tahu Tuhan dengar doaku. Ku tahu Tuhan dengar peluhku. Kau berikan rohmu yang selalu kuatkanku. Ku tahu Tuhan dengar semua tetes air mata dan luka, dan ku tahu pasti Yesus yang belaku. Lain lagi, ku tahu Tuhan dengar doaku. Ku tahu Tuhan dengar
Yesus yang belaku. Tahu pasti. Dan ku tahu pasti Yesus yang belaku. Amin. Dan ku tahu pasti Yesus yang belaku. Dari tempat ini kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami memberkati seluruh yang mendengarkan Good News Today pada hari ini, Tuhan. Hamba tidak tahu apa yang sedang mereka alami. Hamba tidak tahu apa yang mereka sedang gulung-guli hari-hari ini. Tapi kami tahu Roh Kudus bekerja dengan kuat di dalam kami, memberikan hikmat, memberikan pengetahuan, menuntun kami kepada seluruh kebenaran firman Tuhan. Dan ketika kami bertindak, Tuhan memberikan kekuatan, sesuatu yang dahsyat terjadi. Tapi yang kami sedang mengalami krisis, aku berdoa di dalam nama Yesus, diberkati, diberkati, diberkati. Aku berkatakan berkat di dalam nama Yesus. Toko-toko anak-anakmu ini Tuhan, bisnis anakmu ini Tuhan, omset anakmu ini Tuhan, aku berkata diberkatilah di dalam nama Yesus. Mereka hari-hari ini, dalam bulan ini, melihat kelimpahan. Mereka lihat mujizat. Banyak orang yang berbelanja, banyak orang yang memberi. Mereka akan menuai begitu banyak berkat Tuhan, dicurahkan berlimpah-limpah di dalam nama Yesus. Kasih karunia Tuhan melimpah-limpah di dalam nama Yesus. Dari utara, timur, barat, selatan, kami percaya Tuhan mencurahkan berkat. Karena kenapa? Karena Tuhan mau pakai kami untuk mempermuliakan nama-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berkati Tuhan. Yang sedang sakit hari-hari ini, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Yang sedang lemah, Tuhan berikan kekuatan yang baru. Yang sedang bergumul, yang sedang berdoa, Tuhan memberikan jawaban jauh lebih dahsyat, jauh lebih banyak, jauh lebih hebat dari apa yang kami pikirkan. Karena kuasa-Mu yang bekerja di dalam kehidupan kami. Bela anak-anak-Mu ini Tuhan, bela anak-anak-Mu ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Berkati anak-anak-Mu ini Tuhan, biar mereka menikmati kasih setia Tuhan, biar mereka menikmati kemurahan Tuhan. Dan kami semua boleh menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada, di dalam nama Yesus. Semua yang mengalami pergumulan Tuhan, biarlah hari-hari ini Tuhan, firman itu terus berbicara dari dalam hati kami. Roh Kudus terus mengingatkan firman itu Tuhan, sehingga kami semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat, dan teguh di dalam firman-Mu. Dan kami boleh terima janji-Mu, kami boleh terima semua berkat, kami boleh terima karena kami tahu semuanya sudah disediakan bagi kami Tuhan. Bagi anak-anak-Mu Tuhan, kami semua anak-anak-Mu yang ada di dalam Kristus, kami percaya kami adalah sudah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, hidup kami tersembunyi di dalam Kristus. Oleh sebab itu maka nama Bapa akan dipermuliakan melalui kehidupan kami. Teguhkan setiap anak-anak-Mu Tuhan untuk terus kuat dan terus bersekutu dengan Tuhan, merebut setiap semua janji-janji Tuhan, dan semuanya akan digenapi dalam kehidupan kami dan kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kami berdoa Tuhan untuk secara khusus seluruh jemaat-Mu Tuhan, GCCC Tuhan, baik yang di Surabaya dan di segala kota manapun Tuhan. Kami semua anak-anak Tuhan yang sudah bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, kami percaya kami ada di dalam Kristus dan kami selalu dilindungi oleh Tuhan. Kami dijagai oleh Tuhan. Dimanapun kami pergi, kami melangkah, kami berada, proteksi Tuhan, perlindungan Tuhan sempurna. Dan Kau adalah gembala yang baik yang selalu melihara kami semua anak-anak-Mu Tuhan. Semua dimanapun berada terpelihara sempurna, terpelihara sempurna. Tuhan, kami berdoa kalau ada anak-anak-Mu yang mengalami Tuhan, akibat dari masa pandemi ini mereka harus kehilangan pekerjaan, mereka harus di PHK. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan yang membuka jalan yang baru, Tuhan yang mengangkat mereka, Tuhan yang menunjukkan, Tuhan membuka pintu, entah mereka melalui usaha yang baru atau apapun Tuhan. Kami percaya Tuhan mengasihi mereka dan Tuhan akan mempermuliakan kehidupan mereka. Ada Kristus akan dipermuliakan dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih semuanya terproteksi sempurna. Tuhan, kami juga berdoa untuk khususnya Tuhan orang-orang tua Tuhan, kami berdoa untuk nenek kakek kami Tuhan, orang tua kami, oma, opa Tuhan, om dan tante kami semua yang sudah usia Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan juga memproteksi
semua. Seluruh jemaatmu dijaga, dilindungi, diberikan kesehatan yang semakin hari semakin sehat, semakin hari semakin segar, semakin hari terus berbahagia, menikmati pengenalan yang semakin dekat, pengenalan akan Bapa di surga yang sangat mengasihi. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Percaya kami berdoa Tuhan, menyerahkan semua yang mau join, yang online Tuhan, yang melihat ini baik secara live maupun nanti sudah tidak live Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Yesus, biarkan kami menikmati anugerah Tuhan, biar kami menikmati kemurahan Tuhan, kami menikmati kasih setia Tuhan pada hari-hari ini. Aku berkata di dalam nama Yesus, biarlah hikmat pewahyuan melimpah-limpah dalam kehidupan kita. Setiap saat kita menyadari bahwa kita disayangi oleh Tuhan Yesus. Setiap saat kita menyadari bahwa Tuhan sudah berkorban, mati, dan bangkit buat kita, untuk membuktikan betapa Dia mengasihi kita dan Dia sanggup memelihara kehidupan kita. Aku berdoa biar kita tetap kuat di dalam kekuatan kuasa Kristus yang ada nyata di dalam kehidupan kita. Aku berdoa Tuhan di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, Kau memberkati anak-anak kami dalam studi mereka, dalam aktivitas mereka, dimanapun mereka berada dan mereka berjumpa dengan siapa. Kami tahu ada perlindungan Tuhan, penjagaan malaikat sempurna atas mereka. Anak-anak kami Tuhan, cucu kami, ponakan kami, semuanya dalam perlindungan Tuhan. Kami percaya kami dan seisi rumah kami ada dalam kesehatan yang sempurna, ada dalam perlindungan yang sempurna, bahkan dipakai Tuhan untuk menjadi alat untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapak, kasih setiamu menyertai seluruh anak-anakmu ini Tuhan. Kami berdoa buat seluruh leader-leader kami, kami berdoa buat seluruh anak-anakmu Tuhan, yang leader-leader kami di GTJJ Surabaya. Kami berdoa Tuhan Yesus menyertai mereka, memberkati mereka dalam segala hal yang mereka kerjakan, segala hal yang mereka usahakan. Kami berdoa kasih setia Tuhan senantiasa menyertai mereka. Ada hikmat, ada kesehatan, ada perlindungan, ada berkat Tuhan yang berlimpah. Seluruh keluarga mereka dibuat berbahagia, anak cucu mereka dibuat perkasa di bumi, dan nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan melalui kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan buat seluruh buat gembala sidang kami, Bapak Pastor Joshua Tumakaka Tuhan. Tuhan memberikan kesenantiasa hikmat, pewahyuan lebih lagi kepada hamba-Mu ini Tuhan. Seluruh keluarganya diberkati Tuhan, kesehatan, kekuatan senantiasa melimpah di dalam nama Yesus Tuhan. Keluarga yang menjadi keluarga yang diberkati, menginspirasi begitu banyak orang, membawa begitu banyak jiwa datang kepada Kristus, menjadikan umat-umat Tuhan, orang-orang percaya boleh menjadi murid-murid Kristus yang dipakai Tuhan luar biasa di dalam nama Yesus. Memberkati pelayanan GTJJ dimanapun Tuhan, di Jakarta, bahkan seluruh Indonesia, bahkan sampai komunitas-komunitas yang ada di luar negeri. Kami berkati Tuhan melalui pelayanan ini, melalui komunitas ini Tuhan. Banyak jiwa dimenangkan, nama Yesus dipermuliakan di dalam nama Yesus. Kasih karunia-Mu melimpah, anugerah-Mu melimpah di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk anak-anak muda Tuhan yang sedang menantikan pasangan hidup Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah menyediakan yang terbaik. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau percaya bahwa Tuhan akan segera mempertemukannya Tuhan. Yang terbaik yang Tuhan berikan. Bila anak-anakmu ini tetap percaya Tuhan, yang Tuhan belum dapat jodoh di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang menantikan pekerjaan dapat pekerjaan yang terbaik. Yang hubungannya sedang tidak baik dengan sesama atau dengan orang tua, dengan keluarga, Tuhan memulihkan setiap hubungan dalam nama Tuhan Yesus. Dan terlebih Tuhan, kami rindu biarlah seluruh keluarga boleh semakin satu di hari-hari ini Tuhan. Solid Tuhan, Tuhan memperkuat setiap keluarga, setiap anak-anak-Mu Tuhan. Suami istri Tuhan semakin mempererat dengan tali kasih-Mu. Hubungan orang tua dengan anak, hubungan anak dengan mertua Tuhan, dengan keluarga besar Tuhan. Tuhan pulihkan seluruh hubungan Tuhan, pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Semuanya dipulihkan Tuhan, semuanya mengalami mujizat, mengalami kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam setiap mereka yang sedang bergumul untuk keturunan. Aku berdoa dalam nama Yesus, buah kandunganmu diberkati Tuhan. Kau akan mendapatkan keturunan ilahi karena Tuhan mengasihimu supaya penuh sukacitamu. Di dalam nama Yesus, kasih setia Tuhan tak pernah meninggalkan. Tetap percaya, tetap berdoa, kemurahan Tuhan ada dalam kehidupanmu.
di dalam nama Yesus Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa Indonesia ini Tuhan, seluruh pemerintahan Tuhan, Bapak Jokowi dan seluruh stafnya, seluruh kabinetnya saat ini Tuhan yang bekerja di dalam pandemi ini. Biarlah hikmat Tuhan menyertai, Tuhan berikan kesehatan dan kekuatan. Biarlah seluruh yang dirancangkan Tuhan ikut beserta, Tuhan ikut bekerja, sehingga boleh terjadi pemulihan atas negara ini Tuhan. Boleh terjadi Tuhan hal-hal yang semakin maju Tuhan untuk negara ini Tuhan, dan semuanya boleh menjadi semakin baik, menjadi semakin baik. Dan anak-anak Tuhan dimanapun berada juga boleh semakin Tuhan, mereka boleh beribadah, mereka boleh beribadah dengan bebas kepadamu Tuhan, dan proteksi Tuhan sempurna. Tuhan Kau berkati juga yang saat ini khususnya kota Surabaya Tuhan, yang saat ini menjadi zona hitam, banyak sekali yang menjadi korban dari COVID itu Tuhan. Kami berdoa minta belas kasihan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, Kau berikan kekuatan untuk tim medis, untuk para dokter, para suster Tuhan yang membutuhkan Tuhan semakin banyak tenaga Tuhan. Tuhan Yesus Tuhan yang menjamah semuanya Tuhan. Biarlah semakin tim medis boleh semakin kuat, boleh sehat Tuhan semuanya Tuhan, dan semua anak-anak-Mu yang sakit mereka juga semuanya disembuhkan Tuhan. Yang sakit sembuh Tuhan dalam nama Yesus. Walaupun virus ini ada, tapi biarlah imun tubuh setiap orang yang ada khususnya di Surabaya semakin kuat, sehingga virus ini kami tahu tidak ada lagi kuasanya Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur, kami percaya kemurahan Tuhan ada atas kota kami. Berkati Bu Risma sebagai wali kota, Bu Kofifa sebagai gubernur Jawa Timur. Kami berdoa memberkati Jawa Timur Tuhan. Kami percaya penularan COVID tidak akan semakin besar. Surabaya akan jadi zona yang hijau di dalam nama Yesus, karena akan terjadi begitu banyak kesembuhan. Karena kami percaya ada kegerakan rohani di kota ini. Kami percaya kuasa tubuh darah Kristus dan minyak zaitun akan terbicarakan di kota ini, karena supaya semua orang yang mengalami sakit itu boleh sembuh oleh karena anugerah kemurahan Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat kemurahan-Mu, mengucap syukur buat kasih-Mu. Kami berdoa memberkati, terimalah anugerah, terimalah berkat, terimalah damai sejahtera, terimalah sukacita, terimalah kemurahan, terimalah kuasa Roh Kudus yang menyertai hidupmu hari ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang diberkati berkata amin, 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 amin. Sampai jumpa berikut dalam program Good News berikutnya. Saya percaya kita akan semakin kuat, semakin diberkati dalam kasih karunia Tuhan. Saya perlu kasih tahu bahwa setiap hari Sabtu Good News Today kita akan lebih banyak berdoa, karena visi kita adalah menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Kita banyak berdoa, kita banyak berseru kepada Tuhan, dan kita melihat Tuhan bekerja jauh lebih dahsyat, jauh lebih besar dari apa yang kita doakan dan kita pikirkan, yang nyata melalui kuasa yang bekerja di dalam kita. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom.